Angkatan 7 Kabupaten Pekalongan dan yang kami hormati para pendidik dan tak lupa dengan CGP yang luar biasa ini. Praktek, perkenalan dulu, nama saya Tasmi. Saya menjadi CGP dari saya menjadi PP dari Pak Safrizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah ala muhammadillah. La haula wala quwata. Menyerahkan pada CGP yang ada di SMK Negeri 1 Sragi. Nanti selanjutnya terakhir kami akan pandu sampai nanti penguatan. Terima kasih. Kami serahkan pada CGP yang bersangkutan. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur dan masalah yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga hari ini bisa menempatkan waktu untuk mengikuti diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Sholawat serta salam yang kita aturkan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu manfaatnya di yaumul kiamah, mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan yang ada di SMK kita, yaitu SMK Negeri 1 Sragi. Jadi nanti hadirkan rasa ingin tahu dan bersyukur dan welas asih. Kita sepakat. Kemudian tujuan dari diskusi hari ini yang pertama itu adalah merumuskan kalimat visi yang menggerakkan hati dan kolaborasi. Visi SMK itu sudah kemarin bulan Desember atau tidak salah itu sudah ada mengalami perubahan dan SK-nya itu Bapak Ibu sudah menerima, yaitu adalah yang terbaru per 2022. Apa itu visi? Visi itu satu, ada beberapa arti ya, yaitu kemampuan untuk melihat pada inti persoalan. Harapan dan doa. Harapan kita adalah visi kita. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Ya, bukan kitanya, bukan gurunya. Gurunya itu hanya mencetak, mengarahkan, memfasilitasi. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita, yaitu Indonesia. Coba saya lihatkan visi yang Ibu Bapak sudah terima ya. Kita coba menganalisa visi sekolahan, karakter religius, kompeten, kompetitif, profesional, berjiwa wirausaha dan berwawasan lingkungan. Sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lainnya, yaitu watak. Karakter itu adalah watak. Kemudian religius adalah salah satu nilai karakter yang dideskripsikan. Jiwa adalah ada jiwanya, bernyawa dan hidup. Kemudian adalah berisi. Dan selanjutnya yang usaha adalah kegiatan dengan mengarahkan tenaga pikiran. Ya. Kemudian wawasan, hasil was-was atau tinjauan atau pandangan. Konsep cara pandang. Kalau berwawasan itu saya cari nggak ada, makanya dari kata ternyata wawasan. Nanti kalau ada kata ber itu artinya bagaimana, nanti akan kita tanya ke guru bahasa Indonesia yang juga di pabrik ya, mereka nanti mengikuti pabrik. Kira-kira silakan Bapak Ibu bisa lihat visi dari SMK Negeri 1 Sragi itu adalah menghasilkan tamatan yang berkarakter religius, kompeten, kompetitif, profesional, berjiwa wirausaha dan berwawasan lingkungan. Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang kita capai dari murid? Kira-kira apakah sesuai dari visi yang sudah dirumuskan kemarin? Di pabrik ya, mereka nanti mengikuti pabrik. Kira-kira silakan Bapak Ibu bisa lihat visi dari SMK Negeri 1 Sragi itu adalah menghasilkan tamatan yang berkarakter religius, kompeten, kompetitif, profesional, berjiwa wirausaha dan berwawasan lingkungan. Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang kita capai dari murid? Kira-kira apakah sesuai dari visi yang sudah dirumuskan kemarin? Tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda. Apakah sama ini? Ada sekolah enggak yang menyampaikan visi
seperti ini. Kira-kira itu. Ya, sama enggak? Ada enggak yang Kalau sama pun nggak ada. Tapi kalau beberapa ada kalau di pemerintahan enggak. Sini kemarin yang disampaikan seperti oleh Pak Ustaz, karena mungkin ada data yayasan saya itu kan sasarannya kan 3% melakukan wirausaha. Ya dari lulusan jumlah lulusannya banyak, belum tentu terserap semua di dunia kerja yang bekerja. Saat ini sudah menyampaikan dengan jelas impian dan cita-cita yang kita capai dan kemudian kita kalau pandangan saya sendiri belum oh gitu. karena ya mungkin dari segi sarana, kemudian dari segi menurut saya mungkin belum banyak guru yang memahami bahwa kita itu orientasinya siswa. Jadi pandangan saya tidak semua guru memiliki pandangan bahwa yang kita guru lakukan ini untuk siswa. Dan orientasinya tidak semuanya ke situ, makanya visi SMK yang seperti ini kalau menurut pandangan saya belum maksimal. Apa nanti? Masalah kedepannya dia mau usaha tergantung anaknya, yang tergantung kompetensinya. Iya. Mungkin kemarin disisihkan ideologi berjiwa wirausaha sehingga kita bisa mencetak berbagai pabrik kira-kira. Kalau misalkan dia itu usaha apa, tapi paling tidak dia punya karyawan, walaupun karyawannya dia ini sendiri. Dia sebagai bos, dia sebagai peracik, dari manajer, dia yang apa gitu. Kapal bakso gitu ya, Dia sudah mengurangi satu pengangguran. Itu kalau satu. Kalau banyak anak yang berjiwa wirausaha berarti akan lebih banyak. Mungkin kalau katanya modal yang besar mungkin akan menggandeng teman-teman sehingga lebih banyak, sehingga bisa mengentaskan itu PR dari pemerintah. Kalau religius itu sesuai dengan arti di kamus KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu kan memiliki alat bukti bukti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Nah, kalau kita orientasinya ke siswa, kita ingin mencetak siswa biar seperti itu, biar memiliki karakter yang religius, tentunya ya menurut saya seperti kita dia mencetak satu, kita harus juga seperti itu. Berarti dari pihak gurunya dulu. Nah, artinya segala sesuatu kegiatan sekolah yang nanti mengarah untuk mencetak anak berkarakter religius kita harus dukung. Contoh, dalam hal ini misalkan ada kegiatan kajian pengajian, kemudian sholat berjamaah, seharusnya ya harapan saya semua guru ikut berperan aktif untuk mendukung itu. Contoh kecil gitu. Kemudian yaitu contoh saya untuk perkara ya. Yang lain yang mungkin hampir sama seperti itu, komputer memiliki profesional jiwa urusan dan sebagainya. Oke, terima kasih masukannya yang Pak bisa mungkin gurunya ini mungkin ada masukan. Itu menurut saya juga tepat Pak wirausaha. Kenapa? Karena untuk lulusan SMK nanti sekitar berapa tahun lagi itu booming banget gitu Pak. Nah kalau booming sementara pemerintah lapangan kerjanya kan terbatas sekali. Nah dengan membekali anak punya jiwa untuk buka wirausaha, mereka tidak tergantung pada pabrik dan sebagainya. Jadi mereka bisa membuat usaha digital, misalnya kayak jurusan kita gitu ya. Jurusan kita misalkan anak dibekali dengan kayak kemarin bikin makanan apa, bikin satu, bikin apa. Nah mereka bisa dikembangkan sendiri di rumah, jadi home industry dulu lah. Dan nanti kalau udah modal bisa dengan bank sebagainya, bisa merekrut karyawan banyak gitu. Jadi untuk jiwa kewirausahaan ini saya kira tepat karena untuk mengantisipasi boomingnya lulusan SMK itu tadi. Ada peluang kerja di perusahaan juga sangat terbatas sekian. Lanjut
rasain karena sekarang makin banyak. Nah, persaingan itu semakin besar. Berarti nanti tergantung dari anak sendiri. Kalau sudah anak itu sudah selesai ya, atau tidak. Terus di pasang mungkin ada soal siswanya bagus, tapi penerapannya Proses untuk mencapai sempurna kita harus tingkatkan lagi. betul ya. Oke, terima kasih. Jadi untuk visinya udah masuk semua ya. Mantap. Berwawasan lingkungan, ini lingkungan itu luas ya. Kalau anak di luar negeri ya berarti lingkungan dia di sana. Oke, berarti hal ini menurut Bapak Ibu sudah sesuai, sudah digodok, dan tinggal kita aplikasinya atau penerapannya dari dulu sebetulnya ya. Ya, dia berawal dari dulu, nanti anak itu biasanya akan menyesuaikan. Bisa diketik. kompetitif, kemudian punya karakter yang bagus. Karakter ya Pak. Misalnya yang bagus. Kepala artinya prestasi kalau karakternya kayak bagus. Oke. Saya mending anak yang manut tapi mungkin dari segi penawaran agak kurang. Ada anak yang pintar tapi satu komentar. banyak. Bagi saya seperti itu. Oke. Mungkin yang kedua, saya percaya bahwa ya ini kalimat ini silakan Bapak Ibu bisa melanjutkan. Ya, melanjutkan kalau misalnya saya menginginkan murid yang bagaimana. Saya percaya bahwa murid itu adalah apa? Ya, dalam mendidik mereka di sekolah saya mengutamakan apa? Menurut Bapak itu bagaimana? Mungkin dimulai dari Pak Arif, silakan. Sesuai dengan keinginannya. Anaknya Tidak keinginan kita loh. Anak pengen bisa bakal biarin aja. Mau sekolah yang mau rapi, sama oke. Pembimbing gitu kan. Iya. Oke, yang terakhir Pak. Bukan berarti kebahagiaan itu terserah anak ya Pak. Oke. Kita bisa memilih membantu. Ini yang bagus, ini yang kurang. Tidak anak yang internal. Bagi saya begitu. Yang Yang terakhir. Ya, oleh karena itu saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa kami Enggak salah, lanjutkan. Bahwa kami perlu meningkatkan kemampuan kami dalam iya. Kalau saya yang jelas kompetensi saya harus saya tingkatkan Pak. mengoptimalkan. Bakat dan minat siswa. Kemampuan. Masa kalau mau dasar silakan. Saya juga nanti ya. Enggak apa-apa Mas. Dia enggak apa-apa. Oh seperti apa saya Bu ya? Enggak apa-apa ya. Yang tersayang. Yang jelas Yang jelas juga. Selama ini berarti belum jelas. yang jelasnya semuanya berawal dari akhlak Pak. Kalau akhlaknya baik, bibitnya semuanya kan dari akhlak. Kalau akhlaknya baik, akhlak itu berarti kan berkarakter religius yang baik ya. Siap. Oke, intinya dari situ kalau semuanya berawal dari akhlak yang baik ya nanti remednya ke depannya semuanya insya Allah baik semua. Oke. Yang lain mungkin mau ditambahkan? Saya paham bahwa kami perlu meningkatkan kemampuan kami. Yang pertama, jelas saya karena saya guru, saya nanti mahasiswa untuk biar bisa terjun ke dunia kerja sana, saya harus memiliki kompetensi saya. Meningkatkan kompetensi ya si guru. Kemudian saya juga harus meningkatkan pedagogi saya karena cuma kalau saya pintar tapi nggak bisa saya menularkan ke masyarakat. Ya. Itu nih Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi Bu Syifa mungkin ada tambahan?
Cukup. Bu, sambil disapi Bu. Oh, cilik mati itu khas naik bus depan mungkin biasa. Apakah visi sekolah ini sudah berpihak pada murid? Menurut Bapak Ibu? Sudah ya? Semuanya sudah terwakili oleh siswa. Tidak ada yang perlu ditambahkan dan dikurangi. Karena semuanya sudah ada di semuanya ya, karakter, kompeten, kompetitif, profesional. Nah, yang saya masih belum yang ini profesional ya. Kadang anak itu ketika bekerja belum tentu di kompetensinya. Dan selama ini terutama yang jurusan ya kimia atau yang lain. Ya contoh, saya ada anak yang misal jurusan TKR ketika bekerja ada yang di Indomaret. Ya kan, berarti kan profesional. Nah, kompetennya belum. Sampaikan. Kita mungkin sekolah itu membekali Pak. Jadi kalau kita disuruh untuk misalkan sesuai apa jurusannya, mungkin sampai tahun berapa akan mustahil Pak. Cuman Karena sekolah sendiri tidak ada peluang kerja. bukan. Pekerjaan. Betul. Jadi kompetensi yang diberikan pada siswa itu kan memang 3 Pak. Sikap, pengetahuan, keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan itu diberikan sesuai dengan jurusan masing-masing. Tapi sikap ini akan mengikuti dari pengetahuan dan keterampilan. Maka setelah nanti selesai, mungkin anak itu tidak akan ya sama itu yang berjiwa wirausaha pun mungkin dia yang jurusan sepeda motor belum tentu dia mempunyai jiwa wirausaha di sepeda motor. Bisa jual pulsa, dia bisa jual sebelah dan sebagainya. Tapi dari 3 kompetensi tersebut, kalau dia itu sikapnya bagus, pengetahuannya bagus tentang itu, maka dia nanti akan cenderung untuk mencari. Misalkan dia passionnya tidak di sepeda motor atau di mobil, tidak jadi mekanik, tapi dia jual apa, maka saya yakin dia pengetahuan dan keterampilannya akan mencari atau tidak. Ya kita sifatnya memang membekali. Jadi kalau menurut kami di pabrik pun tidak sesuai. Karena kita kalau yang di jurusan otomotif itu menyiapkan anak menjadi mekanik sebenarnya. Cuma di pabrik itu kan manufaktur Pak. Jadi dia anak itu akan beda, pasti beda. Tidak akan sama dengan yang ada di sekolah. Cuman anak yang nanti dia di sekolahnya itu dari SPK-nya bagus, sikap pengetahuan keterampilan bagus. Itu sampai di sana ada training taruhlah seminggu, 2 minggu atau 2 minggu, 4 minggu. Mungkin tidak sampai 1 bulan, 1 minggu atau berapa hari anak. Kalau watak itu mungkin dari lahir atau dari orang tua, dari gen mengikuti. Tapi kalau karakter itu jadi karakter yang tidak baik, watak yang tidak baik mungkin bisa dihancurkan dengan karakter yang baik. Jadi nanti Pak, itu kan ada kita lanjutkan ini rencana masa perubahan yang sesuai dengan visi sekolah. Kira-kira untuk karakter religi berarti adalah pembiasaan anak untuk sholat berjamaah, ikut tausiah kan yang setiap 3 minggu sekali ya kalau tidak salah, kalau sebulan sekali gitu. Kira-kira kalau yang lain kompetisi profesional, kira-kira apa yang harus dilakukan? Untuk mengarah ke visi ini harus dilakukan biar anak itu bisa bersikap profesional. Ada di misi Pak? Ya. Itu ada di misi kan? Iya ada. Monggo. Untuk profesional sebenarnya kita bisa mulai dari kelas dulu. Dan misalkan pada yang paling mudah karena kita ngajar kimia, kita mulai dari jurusan kimia dulu. Itu pada saat mereka praktek Pak. Profesional itu artinya bahwa dia benar-benar menguasai apa yang dia lakukan. Bagusnya itu misalkan kayak ada kriteria, cuma karena itu agak sulit dilakukan pada saat dia kerja.
Itu kadang kita tanya ini kayak gini kenapa? Nah, terus kemudian kita juga tuntut mereka untuk mengambil alat sendiri, ya kan? Merangkai sendiri. Dia cuma memantau aja. Kemudian pada saat selesai praktek itu mereka harus mengembalikan ke tempat di mana diambil. Itu kan salah satu uji bahwa dia sudah bersifat profesional. Artinya apa yang saya lakukan itu harus sesuai prosedur gitu kan. Gitu. Jadi profesional itu dimulai dari yang paling sederhana dulu. Kalau di kita berarti kita mulai dari praktek di dalam lab itu dulu. Itu aja. Profesional itu kan prinsipnya melaksanakan sesuai SOP, Pak. Ya, jadi kalau di kelas ya kita sesuai SOP pagi. Kalau yang di RPP itu ada nah ini kita memberikan stimulus ke anak gitu, juga kita berikan stimulus dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Dan nanti pada saat praktek tadi sudah sampaikan semacam eval atau simulator ngajari anak. Jadi tidak terfokus pada anak itu di kompetensi itu saja. Mungkin saja anak itu dia sebagai CS atau customer service, bagaimana caranya dia nanti bisa berkomunikasi dengan pelanggan. Kemudian tadi meminjam alat dan sebagainya. Untuk saya ambilnya di situ ya kembalinya di situ. Dan tidak harus ada pendampingan dari guru yang itu. Kan nggak mungkin anak ambil kita dampingi, anak kembalikan kita dampingi ya. Waktu kita kapan? Nah itu kira-kira solusi apa yang biar saya dan teman-teman dan anak kami, mungkin dari Pak Rison, Pak ini yang sudah pengalaman bekerja sama dengan studi ya. Maksudnya kalau mungkin proses. kalau proses ya proses sudah bagus Bu. Kalau kita proses saja sudah woro-woro dan sebagainya, terutama ketika barang itu pecah, tanggung jawab anak, maaf ya, itu masih Saya berarti membeli. nah itu padahal sudah dijaga prinsip seperti itu udah Takut. ya. Tapi untuk kelas yang kelas nggak tuh, tapi kelas 11 12 itu udah mulai jalan Bu pecah gitu kan, tulis gitu kan, buat diganti gitu aja, nggak usah takut percaya semua nggak apa-apa yang penting. Iya jadi tidak usah takut. Iya jadi prinsipnya saya marah yang penting pecah nanti. Soalnya alatnya terbatas. Iya. Gitu. Nah itu masih yang saya mas tahu itu kita udah, tapi kalau yang membalikkan itu yang belum. Ya 5R ya Pak, 5S ya Pak. Nah itu yang belum bisa kita terapkan. Istiqomah Pak. kadang hari ini kita saking semangatnya dari seperti buat sistem yang bagus dan sebagainya, tapi kadang percuma karena berjalan paling 1 minggu, kemudian kita guru yang seharusnya ngawasi tiap hari ternyata disibukkan dengan aktivitas lain yang lewat akhirnya. Sedangkan siswa butuh pembiasaan harusnya. Jadi kuncinya ya harus istiqomah. Istirahat. Istirahat. Soalnya itu memang ya. Karena satu guru mengawasi 36 anak kan gitu ya. Ada anak yang seperti itu ini dan sebagainya itu lain-lain. Apalagi ketika praktek mengembalikan anaknya, ya biasanya juga kelemahannya itu ketika peminjaman. Ya kita sudah buat form peminjaman alat, ya ditulis, tapi kembalikannya ada. Nah itu pembiasaan itu memang harus dilakukan. Ya. Tampilannya di rokannya. Kalau rambut panjang, Ya. dan sebagainya perhatian kalau dari segi tampilannya nanti beres, kedepannya mungkin dari sikapnya dan sebagainya bisa kita atur lagi. Mungkin seperti itu, tapi butuh proses yang panjang dan lama dan istiqomah juga. Pak. Ya, Ini kalau Pak Adit. yang kembali ke PKL kok. Apa? Ya. Iya secara PKL. Prinsipnya kan gini, di PKL itu kan memang kita ngasih anak kesempatan untuk pembelajaran real yang mau di lapangan seperti itu besok. Anak akan tampilannya, sifatnya kan gitu. Ya kitanya saja nanti kita begitu masuk sini ya kita kembalikan ke area sini. Nah di sini proses pembelajaran sesuai dengan SOP juga. Mungkin di sana ada SOP tapi SOP yang tidak ada. Ya. Keterangan
mungkin anak besok membuat bengkel pun akan sama atau membuat perusahaan dan lain sebagainya. Tapi kalau yang kita lihat dari perusahaan yang bagus dan bagus SOP-nya ada, begitu kembali ke sini ya kita kembali ke SOP yang ada. Tinggal ditanya ya mau membentuknya gimana ya, mau jadi gelas apa gendeng apa terserah ya. Proses pembentukan itu ya 3 tahun bagi anak. Tidak boleh selama 1 tahun bagus oke. Yang satu sudah jadi ganti siswa lagi. Tapi repotnya juga kita anak pulang ke KL, Pak, itu kebiasaan yang di sini kan juga. Nah itu, nah, menurut Pak Rizal kira-kira cara mengatasi. Setelah KKN itu. Ya, terutama ya Pak dari karakter anak itu yang sudah saya ingin berikan. Kita kan Ya, dituntutnya kan berusaha. masalah hasil yang namanya. Itu ada sebuah proses ya. Hadiah. Hadiah, ya. Proses yang harus dilakukan. Anak yang bagus. Kita pernah punya anak yang kalau kita tidak bagus tapi ternyata anak itu jadi tentara. Karena kemarin Pak Tolong ada mungkin anak itu. Oke. Bapak saya izin dulu. Boleh. Tutup, saya mau tutup ini. Oh, betul. Ya, udah. Siap. Ibu yang udah lama. Yang harus kita ya. Terima kasih ya Bapak Ibu bahwa kesimpulan bahwa untuk mencapai perubahan itu harus dilakukan sebuah pembiasaan. Ya, pembiasaan itu dilakukan di manapun anak. Ya, pada keadaan apapun. Sebetulnya kita sudah melakukan, tapi kontrolnya yang belum maksimal. Karena ya itu ya kesibukan dari Bapak Ibu yang banyak sekali job, banyak sekali jabatan yang harus dilakukan. Terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang sudah berpartisipasi ya, yang mendiskusikan visi dari SMK yang terbaru ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini ada manfaatnya, ada keberkahannya, dan apa yang Bapak Ibu sampaikan mudah-mudahan menjadi bekal saya, jurusan saya dan sekolah ini menuju ke arah yang lebih baik. Ada kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya sini. Ya. Panjenengan bisa berdiskusi mencurahkan semuanya untuk kemajuan SMK Negeri 1 Amin. Seraki. Sebagai penguatan memang penting ya Bapak Ibu kerjasama dan gotong royong panjenengan berkolaborasi sehingga demi kemajuan SMK Negeri ke arah yang lebih baik. Dengan mendukung ini membuat rencana konkret atas inisiatif panjenengan prakasa perubahan terhadap visi dan misi yang kemarin sudah dibuat, kemudian didiskusikan, akhirnya tercetuslah bahwa besok akan ada suatu perubahan untuk anak itu bahagia, bahagia. Kalau anak bahagia, tadi sudah diutarakan, nanti insya Allah kemajuan ini juga bagus. Namun itu tidak mengesampingkan bahwa pendidiknya juga harus kompetensi, gitu ya Pak. Dengan pendidik kompetensi, anak bahagia, insya Allah SMK bisa jadi yang terdepan di Kabupaten Pekalongan, gitu ya Pak. Demikian Bapak untuk penguat saya, semoga kolaborasi panjenengan semua menjadikan SMK ini yang terbaik. Terima kasih atas kesempatannya. Mari kita tutup Bapak Ibu dengan doa alhamdulillah bersama-sama kita. Alhamdulillah. Sebagai moderator saya mohon maaf kalau dalam hal mendampingi panjenengan akan kekurangan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi